inovasi, hal-hal apa saja yang bisa kita kolaborasikan, terutama memang ada beberapa pertanyaan, Mas. Apa kaitannya dengan pusat riset kebijakan, kan di kita ada pusat riset kebijakan. Nah, kemudian di tempat Mas Yudo ada kebijakan riset dan inovasi. Wah, pokoknya ini kita kupas tuntas bareng deh. Kalau tadi pagi kita sudah dapat materinya Mas Yudo, tapi kan kita nggak bisa interaktif ya Mas ya. Ada-ada aja, cuman sebenarnya hanya pemberitahuan. Nah, siang ini nih kumpul semua teman-teman nih, terutama dari ex-LAN yang nanti bergabung di pusat riset kebijakan yang rata-rata ke sana, dan juga dari teman-teman yang lain. Monggo saya silakan nanti untuk memoderasi acara ini Mbak Yanti, apakah sudah siap? Ya, siap Pak. Oke, monggo Mbak Yanti silakan. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Yudo atas kesempatannya sudah hadir di tengah-tengah kita di antara kesibukan Bapak yang luar biasa. Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak nih ya meluangkan waktu. Ya, ini juga menindaklanjuti beberapa hal yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BRIN maupun beberapa kesempatan kita berdiskusi juga dengan Mas Koko dan beberapa dari BRIN terkait itu Pak. Penataan kebijakan seperti yang tadi Pak Heri sampaikan. Nah, nanti mungkin ini teman-teman banyak sekali yang ingin berharap mendapatkan informasi yang langsung nih ya dari the first hand lah ya pastinya supaya lebih akurat begitu ya. Nah, untuk waktunya kami persilahkan langsung nih Pak Yudo untuk menyampaikan informasinya. Monggo Pak Yudo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat Bapak sekalian. Saya kalau diminta Pak Heri, kalau Mas Heri ini nggak bisa nolak, itu yang pertama, rumusnya. Yang kedua, saya di Deputi Kebijakan Riset Inovasi itu mempunyai kewajiban melayani seluruh riset. Nah, itu yang kedua, jadi nggak bisa nolak juga. Sempat kemarin memang ada teman-teman dari peneliti ya dari Kementan itu minta penjelasan gitu. Saya tanya jam berapa? Gitu. Jam 13.30 boleh nggak Pak? Pas kebetulan WA-nya Pak Heri masuk 13.30, langsung saya bilang Pak yang Kementan 15.30 aja ya. Karena saya harus mendahulukan yang sudah bergabung di BRIN. Yang sudah bergabung di BRIN. Ini ada Pak Agus Fanar Sukri nih, yang juga anggota DKRI, Sivitas DKRI. Pak Agus. Ya, Kang Mas. Terima kasih Mas Yudo, Mas Heri. Tadi Mas Heri, Pak Agus nanya, saya boleh gabung nggak? Saya di pojokan aja. Yang pojokan sudah saya kapling, Pak. Pak Agus harus di depan. Siap. Okay. Nah, saya malah ini ya Bapak sekali mungkin memperkenalkan saya Yudo, teman akrabnya Mas Heri ya. Mulai dulu kalau kita ngomong masalah kebijakan gitu, karena memang saya dulu masuk itu pegawai baru, saya di salah satu staf analis gitu di asisten koordinasi perumusan kebijakan IPTEK dan prioritas utama nasional IPTEK itu tahun 98 dulu. Di situ saya kemudian disuruh belajar kebijakan, dan kemudian dalam perkembangan berikutnya ya kemudian banyak sekali dapat kesempatan untuk mempelajari kebijakan, dan terakhir ya dengan teman-teman Kemendagri itu ya Perber itu ya Mas Heri ya, SIDA, Sistem Inovasi Daerah itu, dan itu yang menjadi saya kemudian ketika ditanya pingin di deputi mana, saya bilang saya pingin deputi kebijakan. Nah, saya harus mulai dari mana nih Mas Heri? Saya pingin ada yang bertanya dulu barangkali, yang target yang Bapak Ibu inginkan atau ingin ketahui itu yang mana dulu, nanti saya bisa jelaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan nih Pak Yudo. Ini kayaknya sih mungkin untuk kan kemarin ada kemungkinan peneliti itu ada di OR dan ada
itu pasti. Mungkin itu dulu Pak mengawali Iya, diskusi awal kita. Kayaknya teman-teman iya. penasaran, terus apa bedanya? Karena kalau di Iya. OR itu kan kalau peneliti HKM pasti ya, tetapi kemudian Iya. KKN-nya beda. Nah kayak gitu loh yang kemarin kayaknya Iya, teman-teman iya. cukup seru diskusinya. Ya, mungkin yang bagian pertama itu juga pertanyaan kami Bu ya, waktu Pak Handoko meminta kami di kebijakan itu juga sama gitu. Nanti deputi kebijakan itu targetnya seperti apa? Sebenarnya kalau kita turuntut berikutnya itu sebenarnya desain ini. Maaf, Ibu Najiati ada share screen ya sebentar. Ya, silakan. Ada mau share screen? Bu Najiati, maaf Bu, bisa Ibu di-off Bu? Najiati kayaknya. Salah pencet. Oke. Ya, silakan. Ya, yang pertama gini, waktu desain atau struktur SOTK ini ya, Bapak sekalian, kita sempat ya banyak ya diskusinya gitu ya. Karena apa? Karena salah satu kelemahan kita di unit yang waktu itu di Ristek, kemudian Ristek Dikti, kemudian Ristek Grid itu sejak 2000 berubah itu struktur organisasi, belum pernah ada lagi yang namanya unit yang khusus masalah kebijakan. Itu yang kemudian kita lihat bahwa ini harus kita, selain kalau kita tambal gitu ya, bahwa kekurangan selama ini harus kita tambal. Tambalnya itu adalah membuat unit kebijakan. Karena ketika waktu 2000 atau 98 2000 kita punya asisten koordinasi perusahaan kebijakan, kita bisa menelurkan itu namanya kebijakan-kebijakan strategis. Tetapi ketika Ristek Green itu tidak ada, maka keluarnya itu jadi kayak ini kebijakan ini, yang ini kebijakan ini, yang ini kebijakan ini di masing-masing dirjen atau masing-masing deputi. Nah, sekarang kita di BRIN ada deputi kebijakan, dan tidak hanya satu, malah dua lagi gitu ya. Ada kebijakan riset inovasi dan kebijakan pembangunan. Itu hal yang pertama kita tanyakan kepada Pak Kepala gitu ya, kenapa kemudian ada deputi kebijakan pembangunan. Kemudian ada deputi. Jadi poin pertamanya adalah ada satu keinginan bahwa perencanaan pembangunan nasional itu harus berlandaskan pada IPTEK. Yang pertama. Dan kemudian muncullah deputi kebijakan pembangunan yang kita desain akan bertugas untuk menyusun rumusan teknokratik dari RPJPN dan RPJMN. Itu salah satu keinginan dari pimpinan nasional. Jadi teman-teman Bappenas ini perlu di-feeding dari BRIN. Jadi BRIN menjadi partner utama dari Bappenas dalam rangka merancang RPJPN maupun RPJMN. Tetapi dalam merancang itu perlu dukungan dari deputi kebijakan riset inovasi. Nah, deputi kebijakan riset inovasi ini dilengkapi dengan satu senjata ampuhnya adalah mempunyai layanan data dasar pembangunan IPTEK. Gitu. Jadi layanan data dasar itu bukan di deputi pembangunan, tapi di deputi kebijakan riset inovasi. Itu pun juga punya maksudnya adalah agar satu policy yang dirumuskan itu berbasis pada evidence. Jadi ada bukti, ada data yang kita punya. Dan kenapa datanya perlu di kebijakan riset inovasi? Karena datanya itulah yang akan memberikan landasan bahwa IPTEK menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan nasional. Tidak di pembangunan, tapi adanya di riset dan inovasi. Itu poinnya. Nah, supaya bisnis proses ini jalan, maka seluruh alokasi untuk data dasar ini harus bisa digunakan untuk kedeputian dan juga termasuk periset yang ada di OR dan PR. Dan intinya adalah hanya ada satu penyedia data dasar di BRIN, itu hanyalah deputi kebijakan riset dan inovasi. Nah, kemudian pertanyaan kita pada saat itu adalah yang ada di deputi kebijakan riset inovasi, deputi kebijakan pembangunan itu siapa saja? Kita kemudian mengevaluasi bahwa ketika itu dilakukan,
atau yang terjadi sebelumnya itu antara perumus kebijakan atau penelitian kebijakan, riset-riset kebijakan yang kemudian melahirkan rekomendasi kebijakan, itu biasanya adanya di Badan Litbang. Maka kemudian di Kementerian Pertanian juga ada pusat kajian kebijakan di sana ya. Beberapa tempat itu termasuk juga perindustrian ada beberapa itu. Ya. Fungsi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan ini adanya di Balitbang. Nah, artinya penelitinya ada di sana, kemudian penggunanya adalah di dirjen ataupun deputi yang ada. Nah, ini yang kemudian kita lihat efektivitasnya. Ternyata ada satu pola yang perlu kita buat gitu ya, yang dalam rangka untuk mendekatkan antara perumus kebijakan dengan dengan yang menetapkan kebijakan. Perumus kebijakan didekatkan dengan yang menetapkan kebijakan. Maka itulah kemudian jadi dasar deputi kebijakan itu ada dan diisi oleh para periset. Jadi di BRIN hanya ada 2 deputi yang boleh peneliti, perekayasa, dan analis kebijakan itu berada di deputi kebijakan. Yang lainnya nggak boleh. Yang lainnya ada di pusat riset atau di organisasi riset. Terus bedanya apa? Tadi pertanyaan menarik. Bedanya apa? Bedanya ini kemudian kita olah terus bagaimana tata kelola kita, governance kita untuk 2 unit ini gitu ya. Yang pertama kita nyebutnya gini. Teman-teman periset yang ada di pusat riset atau di organisasi riset itu adalah knowledge production. Jadi teman-teman meneliti terus, meriset terus gitu ya. Terus sementara peneriset yang ada di deputi kebijakan, baik itu di riset inovasi maupun pembangunan, itu adalah knowledge utilization. Jadi apa yang dihasilkan dari teman-teman di pusat riset itu dia harus diutilisasi, kemudian dikembangkan untuk menjadi rekomendasi kebijakan. Itu Bapak. Dan itu tampak dari struktur organisasi yang ada. Direktorat yang ada di Deputi Kebijakan Riset Inovasi itu hanya ada 3, dan ini lebih bersifat proses dari perumusan, pengukuran, dan indikator, dan evaluasi kebijakan. Pak, nggak dari evaluasi dulu, boleh dari evaluasi dulu, dirumuskan, diukur indikator. Nggak dari indikator dulu, boleh indikator, dievaluasi, dirumuskan. Karena memang 3 ini kita buat siklus. Ini mengikuti siklus kebijakan. Nah, sementara di Deputi Kebijakan Pembangunan itu bersifatnya sektoral. Di sana ada direktorat kependudukan, ada direktorat energi juga, sampai ada direktorat yang berkaitan dengan kelautan gitu ya. Dan kalau kita lihat dari struktur yang ada di sana, persis seperti apa yang ada di Bappenas. Karena memang kita mematchkan. Gitu. Ya. Terus kemudian arrangement dari itu seperti apa? Ya, tadi iklim yang kita bangun adalah knowledge utilization. Bagaimana hasil dari riset yang ada di PR itu kemudian kita kembangkan untuk menjadi rekomendasi kebijakan. Artinya apa? Kita hanya mendelivery dari meneruskan dari isu kebijakan yang dibangun oleh teman-teman, termasuk juga analisis kebijakan oleh teman-teman, kemudian menjadi bahan baku kami. Kalau kaitannya dengan tadi KKM, ya sudah jelas. Saya kan teman Bapak sekalian sudah jelas. Maka di sini HKM, gitu ya. Ketika di teman-teman di pusat riset ada HKM. Tetapi kami pun juga diuji, kita juga diminta untuk bisa men-create paper atau publikasi. Bahkan kami dikasih target 1 tahun itu ada 25 paper publikasi untuk periset yang di kebijakan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami semuanya di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus bagaimana cara arrangement berikutnya? Arrangement berikutnya adalah ketika kita menemukan satu isu kebijakan yang di KRI ini dengan dari berbagai macam pelaksana fungsi, maka saat itulah kemudian kita butuh ekspertis dari teman-teman di pusat riset, maka kita bisa bentuk tim untuk bisa menyelesaikan itu. Dan periodiknya bukan 1 tahun,
tergantung pada waktu kapan kita harus merespon isu kebijakan itu. Contoh misalnya, yang tadi pagi kita jalankan, ya Bapak Ibu Saudara, kita ingin merespon isu terkait dengan booster. Nah ini kita masih apa ya, ingin mengetahui permasalahannya di mana. Ternyata ada masalah ketika vaksin A mendapatkan vaksin A di pertama, vaksin A kedua atau B yang kedua, kira-kira booster yang cocok apa? Nah, kita ingin membantu di situ, Satgas gitu ya, dan Kementerian Kesehatan. Maka kemudian kami meminta teman-teman dari pusat riset untuk bertemu, mengkaji ini dan kerja kita. Jadi cuma 1 minggu selesai, kemudian kita bisa sampaikan masukan kita kepada pengguna kita atau stakeholders kita. Nah, prosesnya seperti itu sekali. Itu yang disebut dengan knowledge utilization. Kita tidak lagi produksi pengetahuan, tapi produksi pengetahuan sudah di pusat riset. Kita bisa minta teman-teman pusat riset untuk melakukan produksi pengetahuan, kemudian kita manfaatkan, kita deliver lagi menjadi rekomendasi kebijakan atau regulasi. Jadi keterkaitannya juga berat gitu ya. Bahkan ketika alhamdulillah ada pusat riset kebijakan publik, wah ini persis seperti apa ya, kita kalau bilang itu ketemu temennya gitu, Jadi Bapak Ibu yang di pusat riset kebijakan publik itu pasti akan menjadi mesin utama atau energi bagi kita. Nah, lagi-lagi tergantung pada type. Ketika itu berkaitan dengan riset dan inovasi, maka itu akan berada di DKRI. Tapi ketika teman-teman di kebijakan publik ada konteks sektoralnya, maka akan menjadi partner utama dari kebijakan pemerintah. Nah, apakah itu akan terjadi? Ya, itu akan terjadi. Dan kita mulai poin-poin seperti itu. Contoh misalnya kemarin juga dengan teman-teman Kementerian Agama, ini timnya Pak Rudi gitu ya. Kemarin juga kita dialog gitu. Teman-teman dengan Kementerian Kominfo ya, ex-Kominfo Pak Amri dan tim itu juga kita dialog. Kira-kira pada topik ini teman-teman bisa support nggak? Karena kami sedang mengkaji ini. Mengkaji itu dalam arti untuk mendeliver pada rekomendasi kebijakan. Itu Bapak sekalian. Nah, saya mungkin izin share screen supaya Bapak itu dapatkan poin gitu ya. Izin Pak dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat. Ya. Kalau di BRIN kita sebutnya rumah program. Dan rumah program itu ada alokasi kegiatan dan anggaran, tetapi itu bukan milik kita. Nah, itu hebatnya. Kalau dulu barangkali paradigma kita dulu ya, atau kejadian kita dulu, kalau kita dapat uang 100, maka itu adalah uang kita sampai dengan akhir tahun. Tapi kalau di BRIN, enggak. Kita dapat 100, malah harus dibagi-bagi. Kalau dimanfaatkan sendiri, kenapa? Karena kebutuhan kita secara internal itu sudah disupport oleh sesama. Jadi gitu. Jadi alokasi yang ada di rumah program ini dalam rangka mensukseskan target dari rumah program. Karena secara internal untuk kebutuhan operasional internal itu sudah disebut oleh sesama. Jadi nggak ada lagi ini uang kami gitu ya. Kita dapat 32,5 2022 ini itu uangnya di KRI, enggak. Itu uangnya peneliti atau periset yang di KRI, enggak. Itu milik bersama. Dan kami diminta untuk memberikan layanan. Nah, itu dia Pak. Kalau nggak memberikan layanan kepada periset, ya, itu namanya kualat. Karena periset di BRIN itu adalah raja. Kalau saya sebutnya raja, kita harus melayani periset. Ya, kami harus melayani periset. Kami ini kan SDM pendukung, manajemen pendukung. Bapak Ibu sekalian ini adalah periset. Nah, ini tugas pokok. Kami punya roadmap ya di KRI ini. Di dalam rumah program ini kami punya roadmap. Kami 2022 ini harus menyelesaikan namanya fondasi kebijakan dan informasi. Dan ini karena apa? Karena ada target yang harus selesai tahun 2022 adalah 4
PP dan 2 Perpres. Gitu, 4 PP dan 2 Perpres. Nah ini target-target kita semuanya. Nah perkara kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan, kita bentuk tim. Dan tim ini bisa tergantung pada kebutuhan substansinya. Kita bisa minta tolong teman-teman dari pusat riset kebijakan publik, pusat riset ekonomi, pusat riset sosial yang lainnya, ya, termasuk juga pusat riset di pengembangan teknologi dan sebagainya itu untuk mendukung ini. Ya. Di KRI ini ada 2 RO Bapak Ibu, rencana output yang rekomendasi kebijakan hanya 2,5 M dan data dasar adalah 30 M. Maka kemudian kok kecil amat Pak ya? Kecil amat ya. Padahal di RO rekomendasi kebijakan ini ada sekitar ada 9 yang rekomendasi kebijakan. Wah, kalau itu kecil-kecil dong. Nah, sekarang skemanya yang kita ubah Bapak sekalian. Karena kita lebih kepada knowledge utilization, maka kita nggak perlu riset. Riset kita dari riset kebijakan. Ya, bukan riset yang misalnya kalau kita menginginkan terkait dengan optimasi dari padi gitu ya, atau kemudian optimasi dari energi listrik dan sebagainya, kemudian kita harus itu teman-teman di PR yang kami support. Kita lebih ke utilisasi dari hasil-hasil itu. Nah kemudian di sana ada kebutuhan pengaturan, ya, kebutuhan regulasi, maka itulah yang menjadi tugas kita. Oke, kemudian kita tidak perlu butuh banyak uang untuk rekomendasi kebijakan. Nah, kemudian ada RU yang data dasar. Ini yang besar Bapak. Kalau bagi kami besar. Ada 30 M. Dan akan insya Allah akan ada tambahan lagi hampir 76 M lagi. Karena untuk mensupport data dasar. Ya. Data dasar apa saja yang disupport di sini? Data dasar yang memang menjadi data dasar pembangunan ITEK. Waktu diskusi sama Mas Heri sempat kira-kira topik apa sih yang bisa untuk menjadi masuk dalam kaitannya dengan layanan survei data dasar. Nanti saya sampaikan di belakang. Target utama kami ini 10 naskah kebijakan akan tercapai Pak Ido, tercapai. Karena kita sekali lagi tidak berbasis pada kegiatan yang selama ini sering kita lakukan ya. Bikin rekomendasi kebijakan sampai November Desember. Bikin ini entar dulu Pak, saya lagi meneliti, jangan diganggu. Nanti Desember saya presentasi. Ya, kebetulannya aja pas gitu ya momen. Tapi ada juga yang nggak pas. Artinya apa? Ketika kita selesai itu rekomendasi, ternyata lingkungan strategisnya udah berubah, kebutuhannya udah berubah. Nah, maka kemudian di sini kami menerapkan proses bisnis. Ketika isu kebijakan itu harus direspon, maka 1 bulan, 2 bulan harus selesai. Bahkan kalau bisa seminggu selesai. Seperti yang contoh tadi masalah booster vaksin tadi. Jadi kita harus bergerak cepat. Dan kita di sini mulai melakukan perubahan dari pola pikir teman-teman riset yang ketika bergabung ke kebijakan, nggak ada lagi yang namanya usulan 8 bulan, 10 bulan. 3 bulan selesai, 2 bulan selesai. Karena apa? Karena teman-teman sudah hanya cuma knowledge utilization, bukan knowledge production. Gitu. Nah, kemudian ada 1 data dasar, ini target minimal. Kami masih ada 2 data dasar lagi, dan ini akan berkembang lagi karena survei demografi dan kesehatan Indonesia itu ada di Deputi Kebijakan Riset Inovasi. Angka kecukupan gizi, angka kemiskinan Indonesia itu ada di mana di Deputi Kebijakan Riset Inovasi. Ya. Nah, kemudian saya masuk ke sini aja. Ini yang tadi pagi di apel kami sampaikan bahwa ini proses bisnis yang ada, dan saya yakin Bapak Ibu periset di tata kelola pemerintahan atau teman-teman di pusat riset kebijakan publik sudah sangat memahami proses ini. Bahwa ketika kita merumuskan kebijakan, mengevaluasi kebijakan dan mengukur kebijakan ini, kami menggunakan jadi Deputi Kebijakan Riset Inovasi itu menjadi policy labs-nya, menjadi laboratoriumnya BRIN.
laboratorium kebijakannya BRIT terkait dengan riset inovasi. Maka kemudian apa yang kita lakukan dalam knowledge utilization itu adalah meredefine dulu policy issues-nya, kemudian kita mengeksplorasi situasinya, menganalisis problemnya, meng-create solusinya, dan kemudian men-testing solusi. Ini yang kita pahami, dan kemarin dalam diskusi beberapa minggu kami dengan internal di kami, ini yang belum pernah ada. Pun ketika kita memberikan rekomendasi lebih kepada create solution dan kemudian solusi aja. Ini yang terjadi dengan teman-teman riset yang kebijakan itu rata-rata itu memberikan rekomendasi kebijakan itu hanya cuma satu, karena memang menelitinya cuma satu. Padahal dalam proses analisis kebijakan, ketika kita melakukan analisis kebijakan itu paling nggak ada paling nggak ada 2 rekomendasi alternatif kebijakan. Yang pertama adalah status quo-nya, ketika kondisi tidak berubah, ketika treatment itu belum dilakukan, maka alternatif yang keduanya adalah rekomendasi kita. Nah, ini yang sering kali terjadi, sehingga kemudian kita hanya menerima rekomendasi-rekomendasi yang hanya satu titik, tidak ada trade off, tidak ada alternatif, yang kemudian tidak ada juga namanya requirement. Requirement itu muncul ketika kita melakukan testing the solution. Sehingga kemudian kita tahu ketika kebijakan alternatif kebijakan A ini diterapkan, akan bisa optimal ketika requirement-nya seperti ini. B, requirement seperti ini. Nah, dari situ kemudian kita bisa trade off, maka kemudian yang the best first best policy-nya seperti apa, second best policy-nya seperti apa. Nah, itu yang dijalankan oleh teman-teman periset kebijakan di Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi. Sehingga kemudian ketika kita melahirkan policy memo, policy brief, policy paper, itu berbasis pada policy labs kita, prosedur atau kemudian tata atur yang ada di policy labs kita. Ini yang kemudian dikembangkan oleh teman-teman di Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi. Dan kemudian policy memo, brief, dan paper itu akan mendukung namanya regulasi kebijakan. Ya. Kemudian untuk mendukung proses bisnis ini, kami di Deputi Kebijakan menetapkan account manager. Jadi account manager itu sebagai komunikasi kita, koordinasi kita dalam penyediaan layanan. Seperti kalau Bapak itu kalau ada bikin kegiatan di hotel misalnya, kan Bapak Ibu mesti akan diarahkan account manajernya adalah ini, nanti PIC-nya adalah ini. Nah, PIC ini kemudian akan mempelajari kan apa kebutuhan Ibu. Kira-kira berapa teks, kemudian model ininya kayak apa, kira-kira nanti jamuannya seperti apa, apakah ada tambahan ini. Itu yang namanya tugas daripada account manager. Sehingga kemudian kami bisa tahu ketika teman-teman pusat riset atau OR tata kelola pemerintahan ini membutuhkan apa, menginginkan seperti apa, atau model yang sudah dipunyai seperti apa, dan kemudian kendalanya seperti apa, ini akan ditangkap oleh account manager ini. Yang kemudian dengan koordinasi dengan teman-teman internalnya, pelaksana fungsinya, maka kemudian yang namanya isu kebijakan itu bisa dijawab. Bapak Ibu sekalian, di pelaksana fungsi Deputi KRI, ini mudah-mudahan Bapak Ibu, kayaknya saya tertarik nih ke sana. Ya, kami punya sementara ini ada 12, tapi kami tambahkan 1 per hari ini, pemetaan tahap ketiga. Karena ini kemarin sempat kelewat gitu ya. Kami punya pasangan. Ketika evaluasinya keantariksaan harus ada perumusan keantariksaan. Nah, kemarin belum ada kata perumusan keantariksaan karena evaluasi sudah ada, jadi kita tambahkan kemarin. Jadi biar punya pasangan. Kemudian program punya pasangan ke sini. Ini punya pasangan ke sini. Nah, di antara 13 pelaksana fungsi ini yang menjadi motor kami dalam memahami kebijakan itu ada 3 ini yang tadi saya sampaikan di apel pagi ya. Ada fungsi untuk penelitian kebijakan dan manajemennya. Dia akan bagaimana merumuskan standar, bagaimana membridging isu kebijakan sampai dengan proses akomodasi kebijakan. Dia akan membuat repository, bagaimana perumusan itu dilakukan pada beberapa konteks isu kebijakan. Kemudian teman-teman di penelitian indikator dan pengukuran itu juga mempunyai tugas dalam tahun ini, tugas yang berat, merancang indikator kita semuanya. Jadi kami dapat tugas tahun ini harus selesai, kira-kira kalau
indikator pembangunan dan impact itu apa saja. Ya. Dan ini bisa berasal dari teman-teman semua, yang kebutuhan-kebutuhan teman-teman semua di kementerian-kementerian lembaga. Kemudian ada satu fungsi yang mengkaji tentang pengembangan metodologi evaluasinya. Ini ada 2 tugas misalnya. Mengembangkan metode evaluasi kebijakan dan instrumen evaluasi kebijakan. Jadi poin ini ada di dalam rangka untuk pengembangan policy labs. Nah, kemudian pertanyaan lagi, itu sama aja dong Pak itu dengan yang di PR gitu ya, kaitannya dengan itu. Ya bisa juga sama gitu ya. Tetapi kami belajarnya dari yang blok yang sini. Jadi ini adalah pelaksana fungsi yang berbasis pada isu kebijakan yang sedang kita kembangkan ya, isu kebijakan yang kita jawab. Pertama, kalau dari sisi evaluasi, kita akan mengevaluasi tentang program riset, kita sebutnya RTI, riset teknologi dan inovasi. Kita juga mengevaluasi tentang program keantariksaan. Kita mengevaluasi tentang ketenagakerjaan, karena ini akan mendukung untuk perumusan rencana induk dan peta jalan riset, perumusan pengembangan ekosistem, kemudian kajian kebijakan teknologinya, kemudian perumusan keantariksaan dan perumusan ketenagakerjaan. Dan semua ini dalam rangka mendukung evidence-based policy, maka kami punya tim yang dalam rangka pengumpulan data, ini yang nanti akan bertugas untuk melayani survei data dasar pembangunan dan impact, dan kemudian kita juga perlu tinjauan ke depan, ya, foresight, analisis trend. Ini juga akan melengkapi kita ketika kita melakukan pemetaan atau perumusan rencana ini. Jadi ini bisnis proses kami, Bapak Ibu sekalian, dan fungsi-fungsi yang ada di dalam Deputi KRI, dan kita bedakan mana interaksi yang mendukung untuk produksi kebijakan, mana yang substansi untuk memproduksi rekomendasi kebijakan. Dan yang pemetaan tahap ketiga ini kami buka yang kira-kira teman-teman dari periset dari ex kementerian lembaga tertarik ke sini, monggo. Tetapi ketika masuk ke sini adalah kita knowledge utilization, bukan knowledge production. Gitu. Jadi teman-teman yang di sini itu semua melihat isu, menjawab isu, kemudian mencari kira-kira mana yang sudah mengkaji ini, kemudian mengkoordinasikan hasil risetnya, kemudian membanding dalam bentuk kebutuhan regulasi, dan kemudian kita mendeliver bagaimana rumusan regulasinya dan sebagainya. Itu poin-poin di sini. Nah, saya masuk ke sini aja. Ini barangkali kemarin saya dapat info dari Pak Heri, mungkin disebutkan juga ya bagaimana tata kelola layanannya gitu ya. Ketika teman-teman periset di OR ya atau di PR ini membutuhkan layanan di KRI itu seperti apa? Kami mendapatkan mandat untuk memberikan layanan survei data dasar. Penggunanya siapa? Penggunanya adalah sivitas kelompok fungsi kedeputian. Jadi teman-teman di kedeputian pembangunan, gitu ya, atau kemudian di kedeputian yang lain, infrastruktur, juga fasilitasi, pemanfaatan dan SDMI, ini juga bisa menggunakan layanan data dasar ini. Lagi-lagi konteksnya adalah data dasar. Kemudian sivitas ORPR ini menjadi pengguna dari data dasar, seperti yang saya contohkan kemarin. Ada teman-teman BKKBN ya, peneliti BKKBN yang kemudian masuk dalam OR di BRIN gitu ya, PR di BRIN. Kemudian teman-teman ini masih mendapatkan tugas untuk mengawal survei demografi dan kesehatan Indonesia. Maka kemudian bisa menggunakan layanan data dasar. Teman-teman keagamaan kemarin yang baru ketemu itu juga membutuhkan beberapa indeks untuk kerukunan umat beragama, indeks toleransi beragama, indeks moderasi beragama, indeks religiusitas gitu ya, itu juga menjadi pengguna dari layanan kami. Nah, tetapi ada ketentuan Bapak Ibu, barangkali ingin saya sampaikan karena ini menjadi penting. Tidak semua survei kita bisa layani, ya, karena kami melayani hanya survei untuk data dasar pembangunan. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan dari beberapa kali pertemuan dengan teman-teman periset itu, kami bisa membedakan paling nggak ada 3
ada yang namanya survei untuk, memang betul itu data dasar pembangunan. Tampak terlihat ketika misalnya skopnya nasional dan ini untuk mengukur indeks pembangunan. Contoh misalnya SDKI gitu ya, demografi tadi, angka kecukupan gizi. Itu skopnya nasional memang menjadi mendukung pengukuran indeks pembangunan. Kerukunan beragama yang selama ini yang masih kita lihat. Itu yang range pertama yang kita layani. Yang kedua, itu sebenarnya ada level teman-teman ini ingin membutuhkan survei data, tetapi hanya untuk mendapatkan indikator internal KL-nya. Contoh misalnya, indeks persepsi korupsi untuk Kementerian Agama, indeks layanan haji, indeks kepuasan KUA, gitu ya. Itu bukan di kami. Itu adalah survei data, memang betul survei, tapi data yang dipakai hanya untuk indikator internal KL nih, itu tidak kami layani. Kemudian ada lagi survei kajian. Nah, ini kami butuh survei Pak. Jadi teman-teman yang kemarin hadir gitu ya, hari Kamis kemarin, kami butuh survei untuk menghasilkan indeks ini. Tetapi ketika kita tanyakan apakah sudah dijalankan pengukuran indeksnya, kami masih dalam proses kajian, sehingga akan menghasilkan konsep indikator, konsep indeks. Nah, itu pun juga bukan di kami. Jadi yang ada yang kita memberikan layanan survei data itu adalah data dasar pembangunan. Itu ketentuan Bapak sekalian. Nah, tata kelola pelayanannya seperti apa? Tentu desain survei dan instrumen. Maka yang tadi saya contohkan ada survei kajian, itu belum punya desain surveinya, itu masih hanya bagaimana membuat konsep tentang indeks ini. Nah, itu belum bisa. Maka proposal yang masuk harus sudah dilengkapi dengan desain survei, diusulkan ke kami, ya. Kemudian kemudian kita akan melakukan pembahasan untuk melakukan finalisasi desain survei, instrumen, dan tindak lanjut baik dalam tahapan persiapan maupun rancangan pelaksanaan surveinya. Kemudian kami juga dalam proses pembahasan kita akan tentukan juga pelaksanaannya ini bersifat swaklola atau kontraktual dengan pihak ketiga. Misalnya teman-teman dari OR tata kelola pemerintahan gitu ya, atau ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini dulu waktu di Kementerian Sosial misalnya atau di Kementerian Dalam Negeri gitu ya, kita pernah dapat tugas untuk menghasilkan indeks. Dan pada saat itu pengalaman kami ini tidak ada di BPS. Ketika struktur data atau pada survei tadi itu tidak tersedia datanya di BPS, maka kemudian kami melakukan kontraktual dengan surveyor dengan pihak ketiga untuk melaksanakan ini. Nah, itulah kemudian nanti kita dengan duduk bareng misalnya, biar bisa aja kita lakukan hal seperti itu. Lagi-lagi kita akan duduk bareng, lihat desain surveinya, dan termasuk juga mekanisme pelaksanaan surveinya. Dan poin ini yang poin terakhir. Pelaksanaan surveinya siapa gitu? Apakah DKRI? Bukan. Pelaksanaan surveinya itu adalah teman-teman di perisetnya. Karena apa? Karena teman-teman inilah yang tahu tentang indeks itu. Jadi kalau kemarin teman-teman Kementerian Agama ya pelaksananya adalah teman-teman periset yang ada di PR keagamaan gitu, untuk menghasilkan indeks kerukunan umat agama yang itu menjadi kebutuhan dari Kementerian Agama. Ini barangkali yang saya ingin sampaikan Bapak sekalian. Seringkali muncul bahwa ketika teman-teman periset, para peneliti ya yang ada di kementerian gitu ya, ketika keintegrasi ke BRIN, itu seakan-akan sudah nggak akan ketemu lagi sama kementerian, nggak akan ketemu lagi teman-teman di kementerian awal gitu ya. Itu nggak pas menurut saya. Karena apa? Karena teman-teman itulah ketika masuk ke BRIN, kemudian berintegrasi dengan atau berinteraksi dengan seluruh periset yang ada di BRIN, maka tugas utamanya adalah memberikan layanan kementerian. Jadi teman-teman Kementerian Agama kemarin, iya Pak betul, kami itu tetap aja diminta untuk pengukuran indeks layanan haji, sertifikasi halal dan sebagainya. Ya memang iya, karena teman-temannya hanya statusnya saja seperti itu, tapi ditugaskan untuk memberikan layanan kepada kementerian. Jadi nggak betul-betul pisah gitu, nggak betul-betul bisa Bapak Ustaz. Karena seringkali muncul, Pak kalau saya masuk BRIN berarti saya harus pindah ke Jakarta. Rumah saya di Bogor, kalau saya pindah ke BRIN
harus pindah ke Tamrin. Enggak. Ya Bapak Ibu tetap berada di sana. Ya, ini tata kelola yang eksternal kami. Kemudian kalau saya bisa tambahkan, ini substansi kegiatan di 2022 di Deputi Kebijakan Riset Inovasi. Nah, tentunya nanti kami butuh pada beberapa tahap tertentu yang kaitannya dengan menguji tadi ya, meng-create solusi dan menguji solusi. Kami membutuhkan teman-teman di OR tata kelola pemerintahan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini. Karena apa? Karena kami tadi seperti yang bisnis proses kami itu ada proses yang ketika rekomendasi ini dijalankan, maka kemudian harus kita uji untuk bisa menjadikan support kepada peraturan maupun juga perpres atau peraturan pemerintah. Hal yang terjadi siang ini juga ketika teman-teman di Direktorat Perizinan Asing gitu ya, menyusun draft terkait dengan peraturan BRIM tentang tata kelola perizinan asing, maka kami mensupport itu. Jadi kami memberikan telaah, memberikan rekomendasi, memberikan masukan kaitannya dengan ini. Dan itu siapa yang melakukan? Adalah teman-teman yang berada di Jadi Bapak sekalian, di KRI 2022 ini ingin fokus pada 4 isu kebijakan. Penguatan ekosistem, tata kelola, pemanfaatan, dan kemudian juga tentang pengembangan data dasar ini. Kalau boleh cerita Bapak Ibu sekarang, sudah 2 minggu ini kita jalankan bagaimana mekanisme ini supaya terjadi interaksi dari masing-masing pelaksana fungsi tadi, maka kami bentuk WFO kami itu berdasarkan substansinya. Di hari ini hari putaran kedua untuk substansi kedua. Jadi hari ini tadi kita fokus kepada bagaimana kita mensupport untuk substansi rencana induk kemajuan itu. Maka grup yang di sini datang semua tadi ini. Nanti besok kita ngomong lagi bentuknya bahwa teman-teman datang ke sini adalah fokus kepada substansi-substansi yang kita bagi 4 tadi. Itu tata kelola kami di kebijakan sistem. Mungkin itu dulu kali ya. Dan ini berkali saya sampaikan sivitas kami untuk PKRT ini perumusan kebijakan. Yang kami tadi buka adalah di perumusan rencana induk dan peta jalan. Kemudian yang di pengukuran indikator yang kami buka adalah di sini karena masih minim dan sementara kita harus siap-siap dengan berbagai macam solusi data dasar. Kemudian yang lainnya sudah optimum jumlahnya Bapak sekalian. Dan kami sangat senang sekali di sini kalau kita lihat Bapak sekalian dari sisi usia aktivitas yang bergabung paling banyak itu yang usianya 31 sampai 40 tahun. Jadi penggerak ya, analisis itu teman-teman yang usia 31-40, kemudian di atasnya itu 23%, dan yang bijaksana itu luar biasa ini sekitar 29%. Jadi kami dikelilingi oleh yang sebutnya dewa-dewa kebijakan itu. Jadi ada analis kebijakan utama, ada perekayasa utama, ada peneliti utama, ada analis data ilmiah utama, itu semuanya ada di Deputi Kebijakan Riset Inovasi. Dan kita sekarang mulai bekerja cepat gitu ya, dan melahirkan rekomendasi yang tidak dalam ukuran tahun, tapi dalam ukuran bulan harus selesai. Rasanya itu barangkali kalau sekarang. Nanti kita bisa banyak diskusi. Tapi itulah di Deputi Kebijakan Riset Inovasi. Makasih. Ya. Arida. Ya, terima kasih Pak Yudo. Ini sudah ada yang raise hand, tetapi di kolom chat ini sudah banyak pertanyaan nih Pak. Kayaknya Bapak Ibu sekalian ini cukup antusias nih ya kayaknya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi sebenarnya sedikit sih Bapak sudah singgung tentang mekanisme kerja antar deputi ya, nanti kebijakan dengan ORTKP EKM untuk melakukan penelitian kebijakan, kemudian apakah peneliti di ORTKP EKM ini juga boleh melakukan penelitian kebijakan,
apakah usernya sama. Tetapi ini kayaknya ingin menanyakan sebenarnya lebih, tadi Bapak sudah menyinggung sedikit, tetapi alurnya ini bagaimana sih Pak, kalau boleh lebih singkat tuh alurnya nanti gimana nih prosesnya gitu. Ini yang pertama mungkin dari Ibu Najiati. Yang ini dulu Pak, Terima silakan kasih Pak. Bu Najiati ya. Kan saya kenal deh. Ya, pertama tata kelola yang atau mekanisme kerja tadi saya sampaikan ya sekalian. Ketika kita punya isu kebijakan yang harus dijawab, kita akan mencari hasil-hasil riset kebijakan yang sudah dilakukan, ya. Kemudian dia ada di mana, kemudian kita bentuk tim, ya mekanismenya kita bentuk tim. Dalam 1-2 bulan selesai. Teman-teman bisa punya bahan untuk KKM-nya, kami punya bahan untuk merespon dari isu kebijakan itu. Jadi apakah teman-teman di OR, TKP, EKM melakukan analisis kebijakan? Ya. Jadi contoh tadi Pak ya, ketika Teminfo, ketika mereka butuh survei data, tapi ternyata survei datanya itu belum ada konsepnya. Nah, kami minta teman-teman melakukan penelitian tentang itu, penelitian untuk menghasilkan indeks itu. Biayanya dari mana? Biayanya dari PR atau dari OR, dari rumah program sana. Nah, kapan kemudian dibiayai oleh DKRI? Ketika kita tadi punya tim yang contoh yang pertama tadi, kita punya isu kebijakan yang harus dijawab, kemudian pelaksana fungsi yang bertugas itu yang di DKRI akan meminta teman-teman di tim yang di PR, yaitu kemudian bergabung dengan kami dalam satu tim, maka itu pembiayaannya dari kami, dari Deputi Kebijakan Riset Inovasi. Usernya sama kan kita sama-sama. Jadi kami dapatkan info kebutuhan itu bisa dari teman-teman periset UR, ya. Bisa juga informasi kebutuhan itu ada di kami. Kami menyampaikan. Nah, hal yang sama ketika teman-teman melihat adanya isu kebijakan yang harus dijawab, mohon informasikan ke kami. Supaya kita sama-sama untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi, periset yang di PR ini menjadi motornya dalam menganukan analisis. Kami di sini mengutilisasi atau memanfaatkan dari knowledge yang dibangun oleh teman-teman di PR. Mungkin itu jawaban Bu Najiati ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu sebenarnya memang lebih ke, ini kan memang jembatan gitu ya Pak ya, antara hasil riset dan bagaimana nanti ini dimanfaatkan gitu kan. Karena kalau kami di kementerian itu memang biasanya seringkali pertanyaannya kan, sejauh mana sih hasil riset itu udah dipakai begitu. Nah, oke, ya kira-kira itu ya Pak Yudo ya. Nah, ini sebelum ke beberapa pertanyaan di chat nih ya, ada Pak Haryadi, Bu Siti Aminah, dan Ibu Sri Rahmat nih yang sudah raise hand. Mungkin silakan Pak Haryadi dulu. Sambil saya membaca di chat, mungkin kalau ada yang sama akan saya coba ringkas. Baik, terima kasih. Bisa didengar ya Bu Yanti, Pak Yudo? Ya, bisa Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Yudo, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 hal Pak yang saya ingin tanyakan ke Bapak. Yang pertama terkait dengan program kalau kita lihat di ORPR itu kan program atau rencana kerja masing-masing peneliti itu kan ditentukan oleh rumah program. Nah, sementara kalau di DKRI itu juga sudah ada sebenarnya kayak semacam rumah program. Apakah itu artinya bahwa semacam ada permintaan dari DKRI terkait dengan isu-isu yang sekiranya atau perlu di riset oleh ORPR? Karena kalau kita mau jujur, di ORPR sendiri juga sudah banyak sekali program-program prioritas riset yang harus dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan produk. Seperti Bapak tadi sampaikan bahwa sebenarnya wilayahnya DKRI adalah policy utilization gitu kan. Tampaknya seperti semacam briefing paper atau mungkin policy research paper yang sebenarnya pendek ya Pak, tidak terlalu harus panjang begitu, dan karena itulah sebenarnya kayak semacam quick response lah begitu. Karena itulah pertanyaan saya, apakah seperti ini atau lebih dari itu Pak? Bagaimana kalau ternyata kasusnya bahwa isu yang diminta oleh DKRI itu belum diriset, itu berarti kan nunggu waktu dan itu kan tidak mungkin disediakan secara cepat. Yang ketiga soal output Pak. Jadi kalau di Perlipi misalkan 2019
bahwa NA itu dihargai HKM ketika sudah bisa dimanfaatkan oleh lembaga terkait. Bagaimana dengan yang di DKRI ini, Pak? Apakah begitu diserah terimakan dari PR atau OR kepada DKRI secara formal itu sudah menjadi produk yang diklaim itu bisa manfaat. Demikian Pak Yudo, Bu Yanti, Bu Yanuar, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haryadi. Ya Pak Yudo, ada 3 poin tadi yang disampaikan Pak Haryadi, Pak. Silakan Pak. Izin Pak Haryadi, mohon maaf, dulu dari Kementerian mana? Pak Haryadi. Saya dari Puslit DPR, Pak, Sekjen DPR, Pak. Kebetulan kebagian tugas-tugas yang briefing paper, Pak. Yang 2 jam, 1 jam harus siap, kira-kira begitulah, Pak. Tapi kan tidak dalam. Iya. Terima kasih Pak Haryadi. Saya itu senang kalau dapat ini pertanyaan yang luar biasa ini, Pak. Saya senang. Jadi kalau Pak Kepala itu nyampaikan, rumah program yang ada di OR sama PR itu adalah seed money yang dalam rangka untuk membangun kapasitasnya. Ya. Tetapi ketika ada permintaan yang katanya di isu kebijakan yang harus cepat direspon, quick respon tadi, maka teman-teman itu akan dikontak oleh kedeputian terkait. Gitu. Nah, tentunya kalau kita ngomong ORTKM, gitu, tentunya kemudian mitra utamanya ya deputi kebijakan ini ya Pak ya. Nah, gitu. Jadi kami nanti akan minta bantuan teman-teman riset. Kemudian Pak Yudo di KRI kan juga punya pelaksana fungsi. Ya, lagi-lagi kita utilisasi teman-teman yang memproduksi. Sehingga kemudian ketika ada Pak, ini ada isu kebijakan ini, kira-kira Bapak punya hasil riset nggak terkait ini? Ada gitu. Ayo kita duduk bareng, kita dalam satu tim menyelesaikan itu dalam sekian bulan atau sekian minggu. Pak, belum ada ini Pak. Kita kemarin belum sampai mengarah ke sana misalnya. Maka kemudian kita bisa dorong itu menjadi fokus risetnya untuk teman-teman di PR. Jadi kami akan memberikan note gitu ya, bahwa ini yang harus direspon, tetapi kita belum punya knowledge untuk ini. Maka kemudian kami merekomendasikan untuk dilakukan. Nah itu yang kemudian Bapak Ibu akan menggunakan rumah program yang di OR dan PR itu. Gitu ya. Kemudian yang butuh riset ya tentunya kemudian masuk ke PR gitu ya. Tapi sekarang tadi Pak Haryadi ya. Kemudian kalau quick respon itu memang harus Pak, kita diminta untuk itu. Maka kami ini nggak ada pikiran bahwa nanti aja deh Pak, Desember aja nanti saya ceritain hasilnya gitu. Nggak ada. Karena kita lebih ke utilisasi tadi. Kemudian apakah kemudian ketika HKM dari teman-teman sudah menyerahkan ke KRI, maka itu dianggap kami sebagai pemanfaat atau pengguna dari teman-teman. Saya yakin kita sama-sama sepakat bahwa ujung kesananya adalah berbentuk regulasi. Nah, kamilah yang ditugaskan untuk mendeliver itu menjadi regulasi. Karena apa? Karena laboratorium kebijakannya ada di kami, sehingga kemudian kami di KRI ini, kami akan menyampaikan kepada pimpinan bahwa ini sudah rilis dari policy labs yang ada di KRI. Istilahnya rilis itu kita udah bantu, gitu. Kita udah bantu dari sisi perspektif ini sudah oke, maka itu. Jadi bisa saja itu mempercepat kita menghasilkan regulasi, atau kemudian mempercepat teman-teman untuk bisa mengklaim bahwa HKM-nya sudah sampai dimanfaatkan dan menjadi regulasi. Gitu, Pak Haryadi. Ya, menarik sekali memang. Karena memang kadang di KL itu juga ada ini sih Pak. Biasanya kita seringkali juga ada isu apa gitu yang kemudian kita harus bikin quick survey nih dan seterusnya. Nah nanti kalau itu juga memungkinkan ya Pak seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, memungkinkan Bu Yanti. Jadi ketika teman-teman melihat di situasinya kemudian ada yang menarik gitu ya dan kemudian menjadi isu dan kebutuhan gitu yang harus dijawab, ya kita akan info ke kami Bu. Kami. Seperti hanya kami tadi menyediakan account manager itu untuk memetakan kira-kira apalagi yang kita bisa bantu, apalagi yang gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
tugas kami di Kedeputian itu adalah yang kalau Pak Kepala sering sampaikan dalam struktur matrik itu ada namanya layanan internal, ada layanan eksternal. Layanan internal kami sudah disebut oleh Sestama, seperti hanya layanan internal ORPR disebut oleh Sestama. Tetapi Kedeputian itu punya tugas melayani layanan eksternal. Layanan eksternalnya itu ya kepada UR dan PR. Karena lebih sifatnya substansi, pada substansi. Gitu. Ya. Oke, ini juga ya berarti benar ya, bisa sektoral juga ya Pak ya, isu-isu sifatnya sektoral juga bisa ya ini, karena ada juga pertanyaan yang Bapak sampaikan juga tadi, memang kalau ngelihat apa yang paparan Bapak tadi itu kan ada beberapa fokus-fokus dibagi-bagi kelompok gitu ya Pak ya kalau nggak salah ya. Ya itu isunya nanti di situ ya Pak ya. Ya. Ya betul Bu Yanti. Ya. Jadi lagi-lagi kesempatan yang luar biasa dan kami akan bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian di OR Tata Kelola Pemerintahan ini karena apa? Karena Bapak Ibu lah tahu bagaimana governance itu dilakukan. Ya. Apalagi teman-teman di Pusat Riset Kebijakan Publik juga itu menjadi partner utama kami. Jadi ketika kita nanti sama-sama menjawab isu itu, maka yang proses rekomendasi kan membutuhkan governance. Bagaimana tata kelola pemerintahannya? Kalau tata kelola regulasi kalau diterapkan seperti apa? Apakah ada kendala dan itu titik kunci. Kita sangat membutuhkan teman-teman periset di sana. Nah, membutuhkannya bisa dua Bu. Bisa Bapak Ibu bergabung ke kami atau Bapak Ibu di sana saja tapi kita kerjasama. Nah, gitu. Ya, oke. Berarti begitu ya, ada dua strategi gitu ya Pak ya, nanti bisa bergabung secara langsung karena nanti terlibat dalam kebijakan gitu ya untuk draft naskah kebijakan, atau memang nanti kita kolaborasi gitu ya Pak ya. Ya, oke, ini ada Ibu Siti Aminah dan Mbak Sri. Ibu Siti Aminah dulu, silakan Ibu. Terima kasih Bu Moderator, Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Yunus sebagai narasumber pada kesempatan ini. Kami mengapresiasi sangat. Pertanyaan saya tentang pelaksana Pak. Jadi di Kedeputian itu ada pelaksana adalah peneliti, analis kebijakan, dan perencana. Kalau saya tidak salah sesuai paparan tadi pagi. Bagaimana mekanisme kerja antara peneliti dan ketiga lainnya itu, perencana dan analis kebijakan? Apakah sama? Mereka akan menghasilkan polisi memo, kemudian polisi brief dan polisi paper, dan apa spesifikasi peneliti pada bagian ini? Yang kedua mengenai flexibility time, Pak. Maksud saya kalau kami melihat kan terlihat ada perbedaan sangat tentang bagaimana Kedeputian itu secara cepat mengcounter isu, dan isu itu kan bisa isu per minggu dan juga per bulan misalnya. Pertanyaan kami adalah itu berarti peneliti atau pelaksana di Kedeputian itu lebih sangat ketat dalam penggunaan waktu, sehingga kalau saya katakan fleksibilitas time waktu antara peneliti atau perencana atau analis kebijakan di Kedeputian itu lebih rendah daripada yang ada di OR, karena OR itu kan sifatnya penelitian misalnya. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Siti. Ada dua poin ya tadi yang disampaikan Ibu Siti tentang yang kedua tadi. Oh, yang pertama tentang ini ya, pembagian tugas lah ya sebenarnya, karena ada beberapa JF juga ada di situ ya Pak ya, perencana, peneliti, dan kemudian yang kedua tentang ya itu flexibilitas time ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih Bu Siti Aminah. Pertanyaannya itu sedang kami pikirkan juga, sedang kami uji coba juga. Karena apa? Karena kalau satu unit isinya homogen gitu kan, kita aturannya gini gitu ya, Bu ya. Tetapi deputi kebijakan ini betul-betul heterogen. Ada teman-teman peneliti pun juga ada yang peneliti kebijakan, ada yang peneliti yang Bu ya, lebih ke substansi tertentu, misalnya tenaga nuklir. Kok Pak Yudo terima tentang itu? Lah, karena kami akan mengevaluasi kebijakan ketahanan nukliran atau akan merumuskan
Ya yang paham itu kan teman-teman yang memang memegang substansi itu. Antariksa gitu sama Bu. Kami juga ada teman-teman prakarya yang memang konteksnya di keantariksaan gitu. Teman-teman BPT itu fokus kepada kebijakan teknologi. Kebijakan teknologinya itu lebih ke bioteknologi. Maka di sana teman-teman prakarya. Sementara ada teman-teman LIPI yang dulu memang berada di penelitian kebijakan dan manajemen riset inovasi itu betul-betul periset kebijakan. Nah itu tantangannya Bu. Berbagai macam itu. Nah tapi kemudian kita mempunyai satu kesepakatan bahwa kita mengikuti GF kita. Jadi teman-teman prakarya punya BPS sendiri, gitu ya. Kemudian dalam pelaksanaannya itu misalnya BPS ini yang teman-teman prakarya kemudian dibagi tugasnya dan tugas itu berada di luar direktoratnya, nggak apa-apa juga. Karena memang kita kan satu tadi, evaluasi, perumusan, pengukuran. Jadi pada konteks tertentu, teman-teman yang di direktorat perumusan, maka timnya itu ada dari direktorat evaluasi. Itu pada konteks GF yang satu ini. Yang lain juga sama. Jadi polanya sama. Karena kerja kita akan bareng-bareng, kemudian penghitungan intinya ya mengikuti apa namanya pola AK dari masing-masing GF kita. Saya berencana Bu. Beda lagi ya Bu. Saya juga nyari teman ini. Belum ada teman saya di sini gitu. Tapi ya kita kerja, kita bagi-bagi, selain bagi-bagi tugas, bagi-bagi apa namanya. Kemudian spesifikasi peneliti yang ada di KRI gitu ya Bu ya. Ya tentunya kami berharap bahwa peneliti yang akan masuk atau periset yang akan masuk yang memang ya tadi punya knowledge terkait dengan substansinya pada kaitannya yang fokus-fokus tadi antariksa dan tenaga nuklir atau juga masalah program atau masalah ekosistem atau juga masalah hukum yang hubungan kita membantu di mana di kebijakan dan saya tidak ada spesifikasi yang khusus gitu ya. Yang penting kemudian teman-teman ini akan belajar memahami kebijakan. Ada juga teman-teman yang kemudian resign ketika masuk, waduh tugasnya harus bikin rekomendasi kebijakan padahal saya masih di substansi ini gitu ya. Teman-teman 1-2 minggu kemudian izin untuk resign, kemudian teman-teman kembali ke PR-nya. Ada yang juga seperti itu. Tapi ada juga yang semangat. Saya itu sudah selesai, sekarang saya masuk kepada bagaimana regulasi. Wah semangat ya Bu. Kemudian yang flexible time tadi, betul. Ini kami juga sedang hadapi. Ya, ini saya cerita ya teman-teman. Ini Pak Agus Wanar ada di sini. Bisa melihat Pak Agus ya, boleh cerita ya Pak Agus ya. Dalam 1 minggu ini ya, 1-2 minggu ini. Yang tadinya kita berpikir, atau teman-teman itu berpikir, alah ngusulin KAK sama RAP sampai dengan Desember atau November ya. Pelan-pelan. Pas kemudian kita jadikan ini menjadi satu proses bisnis kita, teman-teman hanya dikasih waktu 2 bulan, 3 bulan. Paling lama itu ada 6 bulan. Kecuali yang 3 fungsi itu yang menjadi motor labs kita, itu bisa sampai dengan Desember. Yang lainnya ya cuma 6 bulan. Terjadilah Bu, putaran yang gak karuan. Kalau Pak Agus bisa cerita ya Pak Agus ya. Gak ada yang diem. Saya harus berinteraksi dengan pelaksana fungsi ini. Saya berinteraksi dengan ini. Kita punya tugas menghasilkan rekomendasi. Siapa yang kita akan ajak? Mulai dari evaluasi dulu. Jadi memang kita pasang-pasangkan. Nah, pasangan itu berada dalam 1 hari WFO. Jadi ketika ngomong flexible time-nya, ya di situ harus selesai. Nanti putaran berikutnya ya akan ketemu lagi. Dan kami membuat ini supaya teman-teman itu datang ke kantor itu ya ada tujuan targetnya ya untuk menyelesaikan tugasnya. Dan kita ciptakan environment yang bisa mendukung itu. Kalau flexible time-nya memang ini akan lari cepat ya. Jadi ini merubah seluruh ya barangkali sebelum-sebelumnya yang masih Januari masih baca buku 1 literatur, nanti Februari ngomong metode itu Februari Maret aja lah. Gitu. Ini juga masih Januari, sekarang enggak. Seminggu selesai, 2 minggu selesai. Gitu.
positif. Mudah-mudahan bisa menjawab. Menarik ini ya Pak tantangannya ya. Pertama kolaborasi antar JF itu sudah tantangan tersendiri. Kemudian kolaborasi antar multidisiplin. Kalau dulu di KL itu kan kita masih bicaranya, oh iya kalau sosial mungkin ya lebih kepada program-program di situ. Tapi ini tantangannya luar biasa karena multidisiplin. Begitu ngomongin tadi kalau Bapak sebut, oh ada dari yang backgroundnya kepakaran nuklir, kemudian orang sosial masuk, orang ekonomi masuk, kayaknya jadi menarik juga ini ya Pak ya. Bagaimana merumuskan sebuah kebijakan yang nanti memang bisa mengakomodir seluruh kepentingan itu Pak. Ya luar biasa nih Pak. Semoga teman-teman nih ini ya bersemangat juga untuk mungkin mencoba. Lalu bagaimana Pak ketika teman-teman ingin bergabung di peneliti deputi, meskipun tadi sudah dijelaskan ya di apel pagi nanti akan ada apa namanya pembagian SDM apa yang melalui intrabrin dan seterusnya. Tapi apakah ada syarat-syarat khusus Pak ketika mau bergabung dengan deputi Pak untuk peneliti nih ya khususnya? Karena kan tadi terbatas ya, kalau nggak salah kan ada yang disampaikan seperti itu juga. Yang pertama yang disampaikan oleh Bu Kepala Biro SDM tadi ya Bu ya? Ya. Itu nanti akan ada intra, nanti Ibu masuk intra dengan SSO yang sudah ditentukan, nanti Ibu masuk, maka di sana ada fitur yang namanya pemetaan. Nah, nanti Ibu bisa melihat mana saja yang dibuka. Nah, khusus untuk DKRI ini sambil saya boleh promosi ya Pak Heri. Saya tadi sudah jualan bagaimana environment yang di sana gitu ya di DKRI. Nah, saya berharap Bapak Ibu tertarik. Ini tertarik ya. Saya berharap Pak Heri juga tertarik ini Pak masuk ke DKRI. Di endorse semua ya. Ya. Artinya ketika Bapak Ibu ya misalnya ya kayaknya saya pingin nih tantangan ini gitu ya. Maka ketika di pemetaan Bapak Ibu pilih yang pilihan pertama, DKRI pilihan pertama. Karena kalau pilihan kedua sama tiga kami nggak tahu. Karena sistem yang ada di Biro SDM itu, ketika teman-teman periset memilih yang pertama, maka itu yang kemudian masuk dalam matriks yang kemudian kita diminta untuk mengkonfirmasi setuju atau tidak, setuju dipilih atau tidak. Jadi pilihan pertama. Tapi kalau Bapak Ibu memilihnya DKRI itu pilihan kedua atau tiga, kami nggak dapat data itu. Karena memang berjenjang. Karena tadi sampaikan kan, pilihan pertama itu adalah prioritas penugasan, 2 dan 3 itu adalah informasi kompetensi. Ya, karena ada teman-teman yang, saya ingin kebijakan, tapi milihnya nomor 3. Ya kami nggak tahu. Kami nggak bisa mengkonfirmasi. Pilih yang pertama. Baru kita masuk ke data kami akan melihat DRH dan kompetensi, baru kemudian kita lihat titik-titik yang diperlukan di pelaksana fungsi tadi, baru kemudian kita mengkonfirm itu dengan menulis warna hijau. Nanti yang kita perlu tindak lanjut atau kita perlu ketemu wawancara, kita biasanya kasih warna kuning. Nah, kalau kemudian tidak, itu berarti warna merah. Ini over kualifikasi nih Pak Heri nih. Pak Heri di OR aja gitu. Langsung enggak sana aja. Gitu ya. Oke, ya. Ada beberapa tahapan ya Pak ya berarti. Oke ya. Terima kasih Pak Yudo. Ini informasi yang penting juga buat Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ada Mbak Sri Rahmat nih yang sudah raise hand. Silakan Mbak Sri. Terima kasih Mbak Yanti dan Pak Yudo dan teman-teman semua. Selamat siang, Assalamualaikum. Satu, saya ingin pencerahan Pak, tadi saya belum clear ya, mengenai batasan antara hasil riset dari ORPR di tempat lain, seperti misalnya di TKP EKM ini, kemudian diteruskan, ditindaklanjuti menjadi policy brief atau working paper atau apapun itu untuk action di KRI. Padahal mungkin kami di TKP EKM sudah menghasilkan hasil riset yang sudah langsung ke policy action. Nah, saya ingin klarifikasi mana batasan yang merahnya, sehingga
dari TKP EKM ini nantinya bisa mendapatkan surat pernyataan atau klaim bahwa riset actionnya itu sudah diadopsi untuk program kebijakan di NKRI. Nah, ini masih bingung di mana benang merahnya itu, Pak. Karena untuk klaim HKM ini kan sangat penting sekali bagi para periset, sehingga ada benang merah antara periset yang sudah selesai mengerjakan di TKP EKM dengan di KRI. Satu itu, Pak. Kemudian yang kedua, tadi saya lihat di diagram yang framework yang Bapak sampaikan mengenai foresight data trend, kenapa di situ hanya menyangkut otomatisasi dan teknologi ya Pak? Padahal negara kita itu adalah ring fire pusat bencana, di mana di TKP EKM ini ada di situ resilient social security, di mana di situ sangat membutuhkan sekali kekontinuan data, di mana untuk membangun future sight, ketahanan maupun social protection di negara kita itu nggak cukup 5-10 tahun. Nah, selama ini kan kita selalu konflik masalah data acak-ado, sehingga di lapangan pada kisruh. Sudah kita lihat di mana-mana, baik ketika pembagian BLT maupun ketika pertama kali COVID. Yang ketiga terakhir Pak, evaluasi pelaksanaan yang merupakan hasil implementasi riset di KRI itu kami ingin tahu Pak, apakah itu nanti juga dikonfirmasikan kembali ke masing-masing OR dan PR, sehingga ada kekontinuan kolaborasi dan what's next riset topik yang harus di follow up gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Sri. Menarik ini Pak Yudo tentang ya itu tadi, begitu masuk ke DKRI ini, apakah ada nanti konfirmasi kembali, terus kemudian oh ya nanti next step-nya itu begini, atau mungkin oh ini harus direvisi dan seterusnya. Terus kemudian ya tadi data data dasar pembangunan itu tadi juga yang menarik yang ditanyakan Mbak. Silakan Pak Yudo. Saya boleh izin 2 menit sebentar aja. Silakan Pak, silakan. Ya oke. Pak Yudo masih izin ke belakang. Oke, habis ini Mbak Tiwi ya. Mbak Yanti, saya izin share tadi yang disampaikan Mas Yudo tentang pola kerja Pak Agus, kami di DKRI ya. Memang ini juga pembelajaran yang baru bagi kami semua, termasuk yang dari LIPI, dari kan yang LIPI itu kan dari LIPI, dari BT, dari Batan, dari Lapan gitu ya. Memang menjadi satu dari Ristek juga ada, jadi 5 instansi. Nah sekarang kan teman-teman kementerian lembaga dari Kemendagri, dari tempat-tempat lain kan sekarang pada gabung begitu ya. Iya. Jadi ini pembelajaran bersama. Kalau teman-teman di kementerian, bahkan kalau yang saya pernah bergaul dengan Mas Heri dan kawan-kawan, ada Bu Sita Aminah dan kawan-kawan di Kemendagri itu kan ada ini ya, kajian aktual dan kajian yang atau penelitian yang formal atau yang yang reguler sama irregular lah kami menyebutnya. Nah itu yang biasanya yang aktual itu kan 3 bulan teman-teman ya, kemudian yang biasa setahun. Nah kami yang sekarang di DKRI juga sama tadi Mas Yudo kan nyebutin. Jadi kegiatan yang kami ajukan di DKRI itu oleh pimpinan ditentukan waktunya. Ada yang memang 2 bulan selesai, ada yang harus 3 bulan, ada yang 4 bulan. Tapi rata-rata sih kayak kajian aktual teman-teman. Jadi itu diperlukan memang sangat cepat sehingga waktunya memang bisa berlama-lama yang waktu setahun seperti yang selama ini kebiasaan kami di LIPI atau di tempat lain ya. Memang ini mungkin pola kerja yang tadi Kang Mas Yudo sampaikan meneliti, tapi bukan sekedar meneliti yang menghasilkan knowledge worker atau knowledge produser gitu saja ya. Tapi harus menghasilkan kebijakan itu harus di-delivery kepada stakeholder, nanti untuk dievaluasi dan nanti perlu dikaji lagi gitu ya. Jadi proses bisnis yang terus-menerus
yang di antara berbagai jabatan fungsional yang harus perlu kolaborasi yang seperti sama Pak Kepala. Itu saja tambahannya, Kang Mas Yudo sudah kembali, silakan dilanjut. Ya, terima kasih Pak Agus. Ini cukup memberikan informasi yang lengkap gitu ya, bahwa ya tantangannya itu nanti challenge-nya itu memang berbeda gitu ya, tetapi itu memang menjawab tantangan, karena kan seringkali peneliti itu juga dihadapkan pada apa ya, kalau di KL gitu ya, oh ini kondisi begini, terus terlalu lama kebijakan kita nggak keluar, akhirnya mereka bikin kebijakan ala sendiri, mohon maaf ya, seperti itu pengalaman kita di KL. Nah mungkin ini jadi tantangan menarik nih kalau di KRI kan nanti begitu ada, nggak harus dari KL, meskipun dari ya maksudnya di pemerintahan kita ataupun nanti tadi Pak Yudo sampaikan juga bisa memungkinkan usulan KL itu bisa terjawab dengan cepat dan tepat. Kira-kira gitu ya Pak Agus ya. Oke, terima kasih. Silakan Ya. Pak Yudo. Iya, makasih Pak Agus. Ini Pak Agus, saya sangat berterima kasih beliau gitu ya, karena beliau yang mempunyai ya pada saat kita pertemuan pertama ya Pak Agus ya, town hall pertama Civitas itu beliau menyampaikan kayaknya kita perlu bikin ini deh, apa namanya, impact pathways gitu ya. Dan itu kemudian kita bicarakan secara informal setiap hari Jumat siang Bapak itu. Dan ternyata itu sarana yang ampuh untuk bisa mengkonsolidasikan dari berbagai macam background. Peneliti itu cara berpikir seperti ini, rekayasa cara berpikir seperti ini, analisis kebijakan, perencana, wah semuanya. Itu kita duduk bareng, kadang juga bingung. Oh gitu ya, oh gitu ya, karena belum tahu. Gitu. Nah ini memang sarana konsolidasi kami ya tiap Jumat siang itu melalui namanya Fikri, Forum Ilmiah Kebijakan Riset Inovasi. Fikri. Ini Pak Agus yang membuat proposalnya gitu. Ini perlu suatu pertemuan bareng-bareng dalam rangka konsolidasi ini. Jadi Pak tadi Bu Sri ya, Bu Sri. Ya, Bu Sri ya. Ya, Bu Sri. Saya sangat senang Bu. Saya sebagai yang sedikit tahu dengan kebijakan itu sangat senang ketika hasil riset teman-teman, hasil riset kebijakan teman-teman itu sudah sampai ke policy action. Tapi kan ada juga yang tidak sampai ke sana, hanya cuma merekomendasikan ini gitu. Dan yang sering muncul tidak ada trade off, kemudian tidak ada first best policy atau second best policy dengan requirement tertentu. Nah, kalau Bu Sri dengan kajian yang di kementerian awal gitu ya, sudah seperti itu bagus sekali Bu. Sehingga kemudian delivery menjadi knowledge utilization yang menjadi regulasi, itu semakin dekat gitu ya. Itu yang kemudian dasar yang tadi ya, deputi kebijakan itu ada itu karena itu, dan diisi oleh para peneliti perekayasa analisis kebijakan gitu. Karena biar dekat dan kemudian jadi. Karena kalau enggak berhenti di situ, entah itu kemudian isunya udah lewat, entah itu kemudian nggak ada yang butuh, atau kemudian ada ego masing-masing, itu bukan kinerja saya ini gitu ya. Itu kemudian tidak terjadi namanya delivery menjadi regulasi atau kebijakan. Nah, kami sangat senang ketika Bapak Ibu menghasilkan riset yang memang sudah sampai pada policy action. Kita tinggal dorong sedikit menjadi regulasi, ditambahin dengan beberapa analisis terkait pada penerapannya, itu insya Allah kita akan bisa dorong menjadi regulasi. Kemudian bagaimana kita mengklaim gitu ya? Caranya gampang Bu. Kan kita punya tim. Kita kan buat tim. Ketika Ibu dengan riset kebijakan yang Ibu sudah hasilkan, kemudian ini ternyata bisa menjawab isu kebijakan yang muncul, kita bentuk tim, Ibu bisa klaim bahwa ini sudah masuk dalam kerja tim yang bisa diklaim sebagai angka kredit Ibu. Bisa seperti itu. Nah, tantangan kami yang tadi sampaikan Pak Agus Panar ya, kita berbagai macam. Tapi kita yakin bahwa ketika kita meletakkan kompetensi kita dalam satu tatanan yang memang kita saling mendukung, insya Allah kita akan semakin lengkap. Karena teman-teman peneliti kebijakan nggak akan bisa dapatkan ketika unsur kerekayasaannya itu bisa ada. Dan kami pun mulai combine itu. Teman-teman akan dapat AK ini, tetap dapat AK ini, tapi bisa bantu di sisi ini. Itu sedang berlangsung. Nah, kami terus terang masih exercise terus gitu ya, bagaimana mengintegrasikan seluruh kompetensi yang ada di DKRI ini. Kemudian
terkait dengan forset. Nah, saya sampaikan Bu. Pada saat usulan, pada saat kita kemarin di awal-awal tahun ya, atau di akhir tahun kita mulai usulan masing-masing pelaksana fungsi, itu justru kemudian teman-teman tuh kemana-mana, satunya ke sana, satunya ke sini, gitu ya. Nah, kemudian kita gabungkan dengan proses bisnis tadi, evaluasi, rumusan, pengukuran, gitu ya. Kemudian kita pasang-pasangkan. Nah, tadi yang tersebut di sana katanya dengan foresight untuk energi atau kemudian tentang mobil listrik. Itu karena ada pasangan yang di atasnya terkait dengan kebijakan teknologi mobil listrik, kemudian EBD dan bahan baku obat. Nah, tetapi kemudian teman-teman nggak hanya berhenti di situ, karena teman-teman itu hanya cuma 3 bulan di situ. Ada kerjaan lagi. Nah, kerjaannya lagi yang sudah mulai teridentifikasi, teman-teman akan membuat foresight untuk IKN, Ibu Kota Negara Baru. Teman-teman diminta oleh Deputi Kebijakan Pembangunan. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat foresight untuk green economy, blue economy, dan green economy. Dapat tambahan lagi tugas. Gitu. Jadi yang tersebut ada itu sebagai starting point yang harus diselesaikan dalam 3 bulan. Kemudian teman-teman minggu kemarin malah dapat tambahan banyak gitu ya. Oh, kita ternyata harus butuh foresight dulu. Nah, teman-teman bergerak cepat untuk memahami foresight seperti apa yang dan metode apa yang kita coba, analisis tren apa yang kita harus lakukan. Jadi sifatnya tetap, kalau misalnya nanti Ibu Sri, Pak, resilience sosial itu penting karena ini, ya itu menjadi bahan bagi kami bahwa ada kebutuhan itu dan kami akan mensupport. Nah, ternyata misalnya Bu Sri sedang meneliti itu ya, tapi pada poin ini kami nggak bisa lakukan. Kami butuh DKRI ya, mau diinformasikan, kami tim pelaksana fungsi untuk foresight bisa membantu bisa. Lagi-lagi kita bentuk tim. Gitu. Jadi pola yang Pak Kepala buat itu adalah punya kompetensi masing-masing, tapi akan bisa berinteraksi dan ketika interaksi mekanisme adalah tim. Sehingga kemudian klaim-klaim itu bisa terjadi. Gitu. Kemudian tadi yang terakhir Bu Sri terakhir tadi tentang evaluasi pelaksanaan, implementasi riset. Oh ya, kita juga mempunyai instrumen untuk feedback. Jadi ketika ini ada isu gitu dan pada poin yang quick responnya kita bisa lakukan, tetapi kemudian ada hal yang perlu dikaji lebih jauh gitu ya. Karena mungkin pada tataran level ini kita bisa jawab, tapi pada level yang pendalaman kita butuh riset lagi. Nah, itu kemudian kami akan berikan informasi itu kepada teman-teman di PR. Tidak hanya PR tata kelola pemerintahan, kami juga meminta PR yang lain. Misalnya yang tadi saya sampaikan, ketika ada isu bagaimana kita memberikan masukan untuk booster tadi, maka kami meminta teman-teman PR bioteknologi Eijkman untuk bisa membantu. Gitu. Jadi kita sebutnya ini ada isu nih. Nah, topik ini bisa diselesaikan tahun itu, bisa kemudian menjadi topik untuk riset berikutnya. Atau kemudian bisa menjadi info untuk rumah program di tahun berikutnya. Seperti itu. Karena media itu sangat-sangat terbuka. Bisa berinteraksi, melakukan feedback daripada topik-topik riset. Ya, oke. Terima kasih Pak Yudo atas informasinya. Ini sudah waktunya, Pak Yudo juga ada agenda berikutnya ya. Mohon teman-teman, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih. Mungkin tapi ini masih ada 2 nih, Mbak Tiwi sama Mbak Novi. Silakan ya Mbak ya, singkat ya. Silakan Mbak Tiwi dulu. Iya, makasih Mbak Yanti. Selamat siang Pak Yudo. Terima kasih atas presentasinya Pak. Saya dengan Pratiwi. Dulu saya juga sempat belajar juga tentang kebijakan sains dan teknologi inovasi. Ini yang ingin saya tanyakan Pak. Kalau saya baca roadmap-nya sepertinya ini memang terfokus pada sektor di antariksa dan ketenagaan nukliran ya Pak ya. Ini yang mau saya tanyakan, kalau misalnya memang misalnya mau nanti misalnya saintometrik gitu, misalnya harus ada di kita nyangkutnya ke bidang situ, atau misalnya ada isu-isu tertentu yang menjadi prioritas di KRI pada tahun ini Pak. Saya baca roadmap-nya itu sepertinya fokusnya ke situ, atau kami yang di PR nunggu aja ini dari KRI untuk perlunya apa seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Tiwi. Silakan Pak Yudo. Bu Pratiwi,
antariksa sama nuklir itu karena memang kita punya tugas dalam rangka mengevaluasi atau merumuskan kebijakan di dua bidang itu. Jadi ini terjemahan dari tugasnya Pak Kepala BRIN untuk melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan itu. Nah, kaitannya dengan penyelenggaraannya itu dievaluasi oleh teman-teman didukung oleh teman-teman di kebijakan pembangunan. Jadi, tapi bukan hanya itu. Kami punya yang namanya ekosistem. Kami punya rencana induk. Menjadi topik-topik topik-topik target kita ya. Ada ekosistem, ada tata kelola, ada pemanfaatan. Nah, tata kelola itu adalah terkait dengan hubungan antar unit antara OR dan PR termasuk juga dengan PDB. Itu sudah kami kaji. Kaitannya dengan pemanfaatan, hubungannya dengan skema-skema apa yang kita harus dorong, regulasi-regulasi apa yang kita dorong untuk meningkatkan pemanfaatan riset dan menjadi inovasi. Ekosistem itu lebih dari semuanya. Jadi besarnya itu ekosistem. Nah, di sana berbagai macam isu bisa muncul dari aspek kelembagaan, dari aspek sumber daya, dan dari aspek jaringan. Contoh misalnya dari sumber daya kita ambil dua topik yang menjadi ujung kita adalah terkait dengan infrastruktur. Melalui skema open share riset infrastruktur ini kita evaluasi dan kita kemudian memberikan model. Kemudian yang terkait dengan SDM itu dengan manajemen talenta. Kita juga support bagaimana model manajemen talenta riset inovasi. Jadi tidak hanya nuklir dan antariksa, ada yang lain yang kaitan dengan yang dan itu bisa kami dapatkan info idenya atau info topiknya dari teman-teman OR atau PR. Ya, oke. Memang sangat ditunggu juga ya Pak ya, ide dan gagasan dari teman-teman ini karena memang kolaborasinya karena akan lebih cepat gitu ya proses kebijakan itu ketika sudah itu evidence based study dari teman-teman dan ini pasti ada di teman-teman peneliti nih. Saya juga minta ke teman-teman tadi kan ada PR ekonomi sirkular. Wah itu luar biasa itu. Kami harus segera ayo kita sama-sama bagaimana regulasi di ekonomi sirkular, dukungan BRIN terhadap poin itu dan termasuk juga angle dari teman-teman tata kelola pemerintahan seperti apa di itu menarik. Itu topik yang menarik. Dan apakah itu memungkinkan dilakukan tahun 2022? Mungkin lah. Karena kan tadi teman-teman ditugaskan cuma 3 bulan. Jadi pada formasi yang tadi itu hanya cuma 3 bulan, 6 bulan. Nah setelah itu ngapain teman-teman? Dengan topik-topik yang berkembang dan kemudian juga usulan dari PR dan OR itu kita akan jalankan. Ya. Prinsipnya meskipun nanti kami tetap memilih di PR atau OR, kita tetap bisa bekerja sama ya Pak. Karena Pak Heri nanti merasa, wah Pak Heri ini karena yang harus di OR nih Pak. Tapi kan Pak Heri juga sangat, sangat dibutuhkan lah ya untuk DKRI juga ke depannya dan teman-teman yang lain semuanya tentunya. Oke, ini ada Mbak Novi sama Mbak Kris nih Pak. Mohon izin Pak, 2 lagi, semoga 5 menit bisa selesai. Silakan Mbak Novi. Semoga ya Mbak Yanti. Makasih. Pak Yudo, apa kabar? Kita pernah ketemu di Jalan Sehat di hari minggu lalu ya. Minggu lalu. Yang di Pasar Jumat itu. Menanggapi itu kan tadi Bapak sempat bilang bahwa Bapak tidak punya teman-teman. Tenang Pak, nanti saya temani terkait dengan survei indeks profesionalitas ASN itu Pak. Bapak nggak usah khawatir kok. Jadi insya Allah ada 2 survei nih Pak yang memang Pak Heri coba gagaskan. Pertama yang sudah Bapak pernah sounding ya waktu di Jalan Sehat itu di Pasar Kamis ya itulah agak Pasar Jumat ya. Itu tentang indeks profesionalitas ASN. Iya maaf Pak agak ngeblend Pak, maaf agak liar. Itu kami sedang coba untuk buat mulainya seperti apa, nanti baru setelah itu baru kami colek Bapak kembali ya Pak. Terus yang kedua adalah kami juga Pak Heri nih terutama nih itu sedang membina hubungan dengan UCB, University of California Berkeley di Amerika. Itu terkait survei juga. Nah, ini bagaimana Pak untuk yang nomor 2 ini? Karena nanti timnya itu kan ada juga tim dari sana dan juga tim dari sini. Rencananya kami akan membuat MOU Pak dengan
BRIN dengan UCB tersebut gitu kan. Namun kan kami sedang menunggu nih definitif dari ketua OR dan PR-nya itu siapa. Nah, itu nanti langkah selanjutnya seperti apa? Apakah memang 3 bulan? Karena kalau kemarin kita diskusi dengan tim Berkeley itu cuman butuh sekitar nggak nyampe 1 bulan lah. Nah, itu bagaimana Pak mekanismenya? Mohon diberikan penjelasan agar kami nanti tim yang in charge di sana itu lebih clear gitu kan terkait dengan bagaimana surveinya itu tersebut, karena terkait dengan ASN ya Indonesia, apakah nanti kita juga kolaborasinya itu mungkin dengan Menpan atau dengan BKN gitu kan. Jadi mohon arahan dari Pak Yudo seperti apa. Dan juga nanti mohon izin Pak Yudo, Pak Heri mungkin akan sering-sering colek Bapak ya Pak ya, karena kan setidaknya ada 2 yang memang kita sedang concern di situ. Terima kasih Pak Yudo. Ya, silakan Pak Yudo. Ya, makasih Bu Novi. Jadi poin yang indeks tadi kami tunggu. Jadi barangkali kita perlu pertemuan gitu ya, Bu Novi ya, dengan tim. Ya, Bapak, gitu ya. Bapak mau offline apa online, Pak Heri siap fasilitasi. Kalau offline ganjil gitu ya? Iya, betul. Jadi kuncinya Pak adalah kalau di Pak LTH selalu Rabuan, kalau kami adalah ganjilan Pak. Jadi kalau misalnya mobilnya genap, itu nggak berlaku di kami. Maaf ya langsung aja, kapan kira-kira? Ayo. Waduh. Ganjil berikutnya kapan? Ganjil berikutnya Kamis, tapi kami udah punya schedule ya hari Kamis atau mungkin diundur itu nanti kita coba diskusi yang lebih lanjut. Bapak, Bapak available-nya di ganjil kapan Pak? Ganjil kapan? Kalau luring siap ada. Saya tiap hari di kantor. Better luring dulu sih Pak, daripada daring, karena kalau daring takut ada miskomunikasi di jaringan, terutama jaringan di rumah. Iya. Ya, saya juga izin kalau kita koordinasi awal tuh mending ketemu ya Bu ya. Paling enggak dengan tatap muka langsung itu langsung dapat idenya langsung. Maksudnya dapat feel-nya ya Pak ya. Iya. Karena kemarin sempat kita lakukan gitu kita bukan itu ternyata. Kita udah belajar begini, bukan itu ternyata gitu. Iya, itu mana ya? Jadi prosesnya kali kita ketemu, kemudian nanti apa saja yang sudah ada, kemudian desainnya seperti apa. Kalau kemudian juga hubungan dengan kerjasama dengan UCB tidak ada masalah, Bu. Kami juga nanti bisa jembatani itu, entah nanti dengan OR gitu. Kalau OR belum, kemudian dengan DKR itu kami pun juga siap. Karena contoh kemarin dengan teman-teman BKKBN, ketika survei demografi kesehatan tadi itu ada kaitan dengan grant dari International Health and Services lah gitu ya, departemen itu, kemudian demografi health and services itu kemudian dengan kami sekarang jadinya. Dan itu juga sifatnya nggak uang, jadi in kind gitu ya, chemical assistant. Itu juga kami siap. Dan kami sudah merapi mengamandemen perjanjian itu karena memang sekarang tidak ada lagi peneliti yang ada di BKKBN, adanya di BRIN, nah kemudian kami siap untuk menjadi wadah dari teman-teman peneliti itu. Itu ya Bu Novi ya. Ya, oke, terjawab ya. Nanti langsung koordinasi dengan Pak Yudo, nanti Pak Heri dan Mbak Novi untuk agendanya ya Pak ya. Berkaitan nanti surat menyurat, terus mekanisme dan seterusnya. Oke, terima kasih Pak Yudo. Oke, satu lagi nih Mbak Krismayati, silakan Pak. Ya, baik. Mohon izin Pak untuk ini ada yang didiskusikan. Pertama kalau kita bicara soal riset itu kan sebenarnya kita sedang mengisi fase-fase yang gap riset gitu ya. Nah, semakin komprehensif kita membuat riset, kita kan semakin bisa menutup gap-gap itu. Nah, artinya satu isu strategis itu mestinya bisa dibuat riset dari berbagai sudut pandang gitu, supaya kita mendapatkan gambaran yang komprehensif. Nah, semakin komprehensif tertutupnya gap-gap itu, semakin bagus juga kalau nanti produk kebijakan yang dihasilkan dari sebuah riset yang terintegrasi gitu ya Pak. Concern terhadap hal itu saya memandang penting roadmap kedeputian itu perlu disosialisasikan. Jadi termasuk juga tidak hanya membuka peluang riset-riset quick riset terhadap isu strategik yang short term gitu, tapi juga
riset-riset yang memang diusulkan hasil dari berbagai, misalnya kita bicara smart itu bisa dilihat dari sudut pandang misalnya tentang ketenagakerjaannya, dari transportasinya, dilihat dari urban design-nya, dan kemudian dilihat dari sisi lingkungannya, pengelolaan kepemerintahannya dan sebagainya. Nah, artinya ketika semakin komprehensif sebuah riset, semakin komprehensif juga semakin tepat sasaran gitu kebijakan yang dihasilkan. Nah, concern selain juga keselarasan roadmap yang diacu oleh kedeputian dengan yang diacu oleh ORPR, sama dengan memastikan siapa yang mengerjakan apa supaya puzzle-puzzle itu tertutupi dan terjawab gitu melalui riset. Mungkin lebih ke situ sih, Mbak. Makasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Kris. Ini ya memang permasalahan yang fundamental sih Pak ya, karena kan riset-riset kita melakukan banyak riset itu memang sudah jelas Pak hasilnya itu kolaborasi, koordinasi itu memang nggak match gitu loh. Riset apapun, maksudnya hasilnya ya, topik apapun tuh seringkali itu jadi salah satu rekomendasi gitu Pak. Oh kurangnya koordinasi ini, oh kurangnya kolaborasi. Nah ini Mbak Kris tadi menarik sekali. Ini tantangan Mbak. Silakan Pak Yudo. Jawabnya angel ya Mbak Kris. Ya makanya. tapi kita punya semangat ya Mbak Kris ya. Kita punya semangat bahwa memang fenomena yang ada seperti itu gitu ya. Maka kemudian checklist atau checklist check-in kita itu ya tadi ketika kita punya isu yang harus kita jawab, isu yang harus kita isu publik ini kan kemudian kita kembali ke riset kita, ada nggak sih itu riset itu gitu ya. Nah ternyata ada tapi perspektifnya udah di sana, yang di sini, yang di sana, yang di sini gitu ya. Dan memang itu tantangan dari kita semua supaya rak-radi itu, puzzle itu terbentuk, ada titik mana yang sudah lengkap, ada titik mana yang belum. Ini kalau dalam paradigma ada apa? Ini kita sebutnya design science research. Jadi sedang kita melakukan riset, kita mendesain solusinya. Riset, kita mendesain solusinya. Nah, kalau itu dilakukan berulang-ulang dan kemudian saling melengkapi, insya Allah yang namanya puzzle termasuk juga kekurangannya tadi bisa kedeteksi. Itu langkah pertama yang kita akan kerjakan. Langkah kedua adalah kita harus punya juga yang namanya repository atau data gitu ya, atau pangkalan. Saya nyebutnya pangkalan standar. Jadi ketika kita menghadapi isu ini, kemudian kita elaborasi menjadi suatu format baku. Ketika kita merumuskan pada konteks masalah A itu, maka kita kemarin bisa menyelesaikan itu dengan format perumusan A. Gitu. Nanti ketika akan muncul A.1, maka bisa format A.1. Lama-lama ini akan semakin lengkap. Gitu. Jadi selain ikut proses ketika kita melakukan riset, pengembangan riset ini dan itu, kita punya standar. Nah, standar yang kita bangun itu ada standar di perumusan, standar di indikator, dan standar di evaluasinya. Nah, kalau ini lengkap, mungkin saya gambaran kami dan 2024 itu bisa kayak gini. Sekarang hari ini media itu bilang apa ya? Oh, lagi tren masalah minyak. Gitu. Harga ini diturunkan menjadi 14.000. Apa sih sebenarnya ini? Kita lihat kita, pakai itu perumusannya kayak gini, evaluasinya dulu kayak gini modelnya. Karena itu sudah kita simpan, kita kodifikasi, kita atur, sehingga kemudian nanti secara respon kita bisa dapatkan lebih cepat. Nah itu yang kita bangun. Lagi-lagi unit ini unit baru, kami sedang belajar terus untuk mengembangkan instrumen kita, dan saya yakin kita nggak jelek-jelek amat itu ya, kumpulan riset kita gitu ya. Kumpulan riset kita ini nggak jelek-jelek amat, kita banyak karena teman-teman itu sudah luar biasa di semua kementerian lembaga itu. Nah tugas BRIN itu memang itu melihat itu semuanya stagingnya di mana yang dilengkapi, mana yang harus didorong, mana yang harus dijawab dan sebagainya. Itu tugas BRIN itu. Dan lagi-lagi saya mungkin kalau ini
pertanyaan terakhir gitu ya. Saya sampaikan selamat datang di BRIN untuk teman-teman periset, dan inilah rumah kita sekarang. Saya nggak mau ngomporin rumah kita yang di KRI gitu ya, ada Pak Heri di OR. nanti Pak Heri salah kompor nih gitu ya. Enggak Pak Heri. Teman-teman berada di pusat riset, kami nanti akan bekerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, tetap kolaborasi ya Pak intinya. Oke Pak, ini satu lagi Pak sebelum ditutup. Tadi ada satu pertanyaan nih di chat itu, apakah ini karena ini banyak nih para teman-teman yang memang mereka ahli analis kebijakan ya dari LAN ini kan tidak hanya di Jakarta Pak, mereka ada yang di Bandung, ada yang di Makassar dan seterusnya. Terus tadi Bapak sampaikan juga bahwa ada sistem kerjanya kan tuh ada yang offline-nya gitu juga. Nah, bagaimana nih Pak, apakah memungkinkan ketika mereka posisinya tidak ada di Jakarta dan mereka ingin memilih di Deputi ini, apakah memungkinkan Pak? Sangat memungkinkan sepertinya, karena memang kita kan basisnya kan basis kinerja, bukan basis tempat gitu ya, atau kalah. Ya. Dan ini rencana aja, kami masih belum dapat respon dari Biro Umum. Kami ini ketika WFO kita atur sesuai dengan substansinya, maka teman-teman yang WFA itu jika melakukan koordinasi tetap akan bisa kita lihat bersama-sama di lantai 5 ini. Okay. Melalui screen yang kemudian kita bisa lihat dan kita bisa memberikan masukan ketika teman-teman yang ada di rumah sedang diskusi, kita juga bisa lihat itu rancangan yang kami. Ya, tetap ada fasilitas conference meeting dan seterusnya seperti itu ya Pak ya. Ya, sip. Oke, yang bergabung yang di Bandung, yang di Samarinda, Makassar bisa nih ya, kalau tertarik juga untuk di DKRI. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, saya rasa karena Pak Yudo juga ada agenda lain dan saya yakin teman-teman juga punya banyak agenda yang harus diselesaikan juga hari ini. Terima kasih Pak Yudo atas informasinya hari ini dan kayaknya ini bukan pertemuan, kemungkinan akan ada lagi Pak pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini mungkin kami sangat senang sekali nanti Pak Yudo untuk sering-sering bergabung bersama kami untuk mendiskusikan banyak hal. Tentunya nanti ada Pak Heri dan yang akan memfasilitasi kami di teman-teman ORT KPKM ini. Ya, terima kasih. Ya. Mbak Yanti, kalau ini pertemuan terakhir malah saya yang kena skors gitu ya. Oh iya, makanya. Layananmu gimana sih kok sampai mereka nggak mau lagi diskusi gitu? Nggak pernah dicolek lagi gitu ya Pak ya. Makanya ini pertemuan pertama yang luar biasa. Saya yakin teman-teman punya masih banyak pertanyaan dan mereka kayaknya yang ingin bergabung, mereka masih kira-kira gimana dan seterusnya. Saya yakin mereka intinya tuh kayak bergabung tapi gimana ya, jadi kayak gitu karena memang basisnya mereka kan sementara ini masih di OR dan PR, tapi dengan penjelasan Pak Yudo kali ini saya rasa ini merupakan informasi yang sangat penting untuk teman-teman mendapatkan gambaran kira-kira seperti apa sih nanti mekanisme sistem kerja dan apa sih sebenarnya harapan besar dari DKRI ini, khususnya teman-teman KR yang selama ini sering masih berpikir pindah ke BRIN tetapi hatinya itu loh Pak, selalu KL, melo banget ya, tetapi ternyata bisa diselesaikan nanti dengan di DKRI ya Pak salah satunya. Justru akan menjadi lebih harapan-harapan Bapak Ibu sekalian ketika di KL itu, oh kok hanya sampai di sini stepnya gitu, tapi di DKRI saya yakin karena ini kolaborasi multidisiplin, kolaborasi semua KL lintas kementerian, jadi saya optimis nih hasilnya akan lebih powerful gitu Pak untuk kebijakan di Indonesia ke depannya. Terima kasih Pak Yudo, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Mas Yudo, menarik sekali memang. Ini pesertanya banyak dan memang ini menjawab kegelisahan teman-teman. Ada pertanyaan juga Mas, titipan pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan. Kalau peneliti bergabung dan diterima besok ketika memilih bekerja di Deputi KRI, SKP-nya seperti apa ya? Mohon dijawab dulu Mas. Apakah SKP-nya juga ada agenda penelitiannya?
atau memang yang dimasukkan dari sana saja sehingga mereka bisa dapat angka kredit juga gitu. Maksudnya itu sebenarnya. Ya, saya jawab pasti ada, Pak. Karena kan teman-teman tetap di jalur, dan ini loh Bapak sekalian, kita mengutamakan GF. Jadi perolehan angka kredit dan GF dan kemudian pelaksanaan pencapaiannya itu menjadi tugas kami. Bisa menjaga itu tetap dapat gitu ya. Nah, artinya ya itu tugas kami akan arrange supaya teman-teman tetap dapat AK itu dan bisa diklaim oleh teman-teman. Makanya kami tadi saya sampaikan, kami terus merancang bagaimana keterkaitan antara GF itu dengan capaian-capaian yang memang harus kita lakukan gitu ya. Itu Mas Heri. Kami bertugas untuk menjamin. Ya, baik. Terima kasih Mas Yudo. Mas Yudo, terakhir nih permintaan. Kami kan tadi pagi hanya dapat slide yang 2 lembar tuh. Ternyata slide siang ini lebih komprehensif. Jadi kalau berkenan boleh di-share juga ya Mas ya. Siap. Nanti biar langsung diterima oleh teman-teman, boleh di-share di chatting itu. Jadi teman-teman nggak penasaran tuh, ada Mas Hadi yang sudah minta slide-nya dari tadi nih. Mas Hadi penyidik utama kita ini sudah monitor terus. Dan Ibu Bapak sekalian, disilahkan bagi para sahabat yang punya agenda kegiatan terkait dengan kebijakan, boleh diskusi langsung dengan Mas Yudo, dan boleh juga berkolaborasi nanti waktu memilih tempat menjadi pusat riset kebijakan publik. Untuk mengakhiri diskusi siang ini, saya membantu mengingatkan kita sekalian bahwa memang ada saling komplementer antara kebijakan publik yang namanya pusat riset kebijakan publik dengan deputi kebijakan riset dan inovasi. Jadi tidak usah khawatir, mari kita sama-sama memantapkan diri, dan kami di ORTKP EKM sangat berterima kasih sekali kepada Mas Yudo yang sudah meluangkan waktu. Saya tahu ini padat banget, saya tadi tak oprak-oprak terus ini nyon sewu ini ngapunten ini. Karena teman-teman juga udah nungguin, dan mohon izin Mas Yudo. Nah, memang teman-teman ini ada di 7 lokasi Mas, mulai dari Aceh dan yang paling jauh itu di Makassar. Mas Sakib ini ada ikut juga, Mas Andi di Samarinda, kemudian sebagian di Bandung, di Jogja, dan di mana lagi ya? Saya lupa satu lagi. Nah, itu ada di lokasi yang tersebar semuanya itu. Terima kasih banyak Mas Yudo untuk kesempatannya. Nanti saya mohon izin waktunya Mas Yudo, mungkin kalau nggak ada halangan hari Kamis, ganjilan tadi seperti yang dibilang Mbak Novi, tanggal 27 Januari mungkin Kamis, tulat, mohon waktu kami bisa mampir ke ruangan Mas Yudo untuk berdiskusi lebih intensif. Bapak sekalian, terima kasih untuk pertemuan siang ini. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudo. Mas Agus Manar, terima kasih.